Menanggapi Roy Suryo sudah ditetapkan statusnya ya menjadi Roy Suryo CS apa? Iya, Roy Suryo CS. Apa sendirian doang? Kalau infonya Roy Suryo baru Roy Suryo. Roy Suryo. Ini sudah ada penetapan terkait statusnya TSK. Gimana Bang menyikapinya Bang? Kalau saya gimana ya? Kalau kita lihat sih uraiannya, sepertinya Roy Suryo benar. Nah kalau kita lihat Pak Jokowi dari rentetan masalahnya, sepertinya Pak Jokowi tidak benar karena asasi kasus hukumnya belum jelas, tapi orang udah divonis. Sementara kita lihat lagi penjelasan daripada universitasnya, katanya dia tidak langsung S1 tapi ambil apa namanya itu sarjana muda dulu. Kemudian lulus dari dia kan, berarti kan secara logika harusnya lulusnya dia itu tidak sama dengan lulusnya yang normal kan. Kalau dia masuk kuliah 80, mungkin dia selesai katakanlah 84 itu kan. Ya. Tapi masa sama langsung, kalau langsung kuliah dia ambil full, masa selesai 85 ya mestinya 86 kan gitu. Itu saya. Jadi secara logika kurang pas. Tapi karena profesor dari UI, dari apa itu UGM itu mengatakan berani menyatakan lulusnya 85, ya kita persilakanlah dibuktikan. Karena dia mengatakan dia menjaminkan gitu kan. Tapi kan secara logika kalau bachelor dengan S1 kan harusnya bachelornya itu ketika ngambil S1 dia lebih lama, ya kan? Tapi dia bilang lulusnya sama dan cepat itu ya. Nah, itu. Apa karena Pak Jokowi sendiri ini terbilang mahasiswa pintar atau pandai akhirnya? Iya, katakanlah pandai misalnya. Tapi kan katakanlah abang ini tidak ambil apa kuliah full. Abang ini ambil kuliah full. Enggak, tidak full. Bachelor dulu. Masa sama lulusnya kalian berdua? Ya kan? Kalau dia ngambil diploma kemudian ambil S1, masa lulusnya sama? Itu dong Pak. Itu pemikiran saya. Jadi abang sepemikiran dengan Roy Suryo ya, dengan metode atau pemikirannya ya. Kemudian pergilah orang itu ke Jepang. Kemudian bawa isu baru lagi, katanya siapa namanya orang Batak itu, Rismon itu tidak benar lulusan Jepang S3 katanya. Ini makin aneh lagi nih. Sementara selama ini kan kita tahu dia lulusan S3 gitu. Tapi ahli-ahli yang dikirim oleh Polda itu ke Jepang katanya bahwa Roy Suryo Rismon Sianipar itu tidak lulus katanya kan gitu. Jadi yang mana nanti benar kita lihatlah di pengadilan. Kemudian Polda Metro Jaya juga tidak menunjukkan asli daripada ijazahnya sampai sekarang. Mabes Polri juga. Berarti kan yang berlakukan fotokopi. Tapi kok orang ditersangkakan begitu karena diteliti berkasnya kan itu. Jadi tapi kan ijazahnya dititipkan di Polres Solo Bang. Ya itulah makanya sidangkan menjadikan tersangka Polda Metro Jaya kan gitu. Harusnya Polda Metro Jaya. Harusnya dari pihak Polres Solo atau gimana Kak? Harusnya di Jakarta Polda Metro Jaya. Ijazahnya. Oh, dititipkannya. Bukan di Polres Solo sana. Oh. Di Polres Solo sana apa dia? Kemudian laporannya Rismon Sianipar laporannya kan di Mabes. Tapi kan Mabes itu menghentikan tapi tidak pernah memperlihatkan asli yang Pak Jokowi itu di mana gitu. Demikian juga Pak siapa namanya wakil presiden sudah
periksa ijazahnya, dia katanya alumni Singapura. enggak alumni Katolik. Oh. Tapi di Katoliknya tidak ada ijazahnya. Lalu dibilang alumni sekolah Kristen, tidak ada juga ijazah. Kemudian alumni Singapura katanya. Singapura juga hanya menyatakan lulus. Kemudian ngambil satu. Nah, kira-kira bagaimana penilaiannya ini? Kalau saya sih alam lah, mana yang benar mana yang salah. Tapi kalau menurut saya, ya sudahlah, kan dia toh presiden kita selama ini yang dipilih oleh kalian kan. Kalau saya tidak memilih, dari awal saya nggak pilih, tapi istri saya kan milih, saudara-saudara yang lain milih. Nah, toh kita udah nikmati dia 10 tahun jadi presiden, ya sudahlah, bahwa dia bikin hutang sangat besar, ada 10.000 triliun. Selamat datang di channel ini teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini Aranet TV. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat begitu menarik tentang lagi permasalahan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Jadi teman-teman, di sini kita teruskan melalui tanggapan-tanggapan dan pendapat-pendapat dari para netizen. Di sini teman-teman disampaikan nekatnya Jokowi dan polisi ini memikirkan Gibran yang gak punya ijazah dan juga belum umur 40 saat dicalonkan sebagai wapres ataupun wakil presiden negara Indonesia. Kemudian di sini teman-teman, pengacara pembela kebenaran tampil. Luar biasa pengacara Pak Kamarudin. Pak Kamarudin ini sudah tahu karakter Parcok manipulatif saat kasus Joshua sampai semua Parcok nggak ngaku, dibongkar habis dan gol. Jadi semoga para pejuang kebenaran dan keadilan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harusnya yang dibahas masalah foto itu milik siapa yang tertera pada kopi ijazah yang buat nyapres. Saya hanya punya doa dan saya percaya dengan doa. Semoga dilindungi dan diberi kemenangan untuk orang-orang yang membela kebenaran. Kemudian di sini teman-teman, bravo buat Pak Kamarudin Simanjuntak. Semoga nanti mendampingi orang yang mencari kebenaran demi pendidikan di Indonesia yang lebih baik untuk masyarakat Indonesia nanti. Kita hanya berdoa biarkan tangan Allah yang bertindak menumpas kejahatan di negeri ini. Kemudian betul sekali pekerja belum jelas kok mentersangkakan orang negara amburadul ya. Muak. Suka penguasa muak sudah kacau negara ini. Orang terpidana berkeliaran mentersangkakan orang hukum amburadul ya. Kemudian teman-teman di sini disampaikan pembohong harus diberi pelajaran supaya ke depan tidak hidup lagi pembohong untuk memimpin Indonesia. Kami sangat mengharap Bang Kamarudin bantu trio ERT dalam persidangan. Kemudian saatnya Pak Kamarudin turun gunung. Kita harusnya malu pada perjuangan dan pengorbanan mereka ya. Kupas habis Prof, suarakan terus keadilan demi tegaknya bangsa ini. Roy Suryo DKK maju terus usut tuntas ijazah palsu Jokowi dan Gibran demi kebenaran. Maju terus Pak Roy Suryo Ces ini. Kemudian Pak Kamarudin bantu peneliti kebenaran, semangat Rismon Ces tidak perlu dibantu. Turun prihatin atas matinya keadilan atas Roy Suryo Ces. Kemudian tidak mungkin Roy Suryo DKK di penjara ini. Mokal keadilan kalah dengan kezoliman kebiadaban ya. Lanjut lagi di sini teman-teman, Pak Kamarudin, ayo ajak pengacara gabung untuk membela Roy Ces yang sedang memperjuangkan keadilan serta kebenaran. Jangan biarkan orang benar berjuang sendirian ya. Kemudian di sini teman-teman, betul Bang Kamarudin, kita harus bantu perjuangan Roy Suryo DKK untuk menyingkap tindak kriminal ijazah palsu Jokowi dan si Gibran Raka Buming Raka. Tegakkan keadilan dan kejujuran. Banyak kasus yang besar yang tersentuh, apalagi kalau sudah menyangkut orang-orang besar. Lanjut lagi di sini teman-teman, pemimpin dizalim oleh Allah pasti akan hancur cepat atau lambat. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu Tuhan yang Maha Esa. Amin. Kami rakyat Indonesia berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa, pemurah
bersama orang-orang yang beriman, maka binasalah orang-orang yang berdusta lagi melampaui batas ya. Jadi semoga bapak-bapak pengacara se-Indonesia yang punya hati nurani dan otak cerdas yang nasionalis, jangan diam dan jangan tidak peduli dengan ketidakadilan dan kezoliman yang jelas terpampang menimpa rakyat kecil di negara kita ini. Pak Komarudin, bantulah Roy Suryo Ces, turun tanganlah untuk mengungkap ketidakadilan yang dialami oleh Roy Suryo Ces. Sebentar lagi Bang Hotman Paris akan membantu Pak Rismond Sianipar, saya yakin itu. Kemudian harusnya Pak Komarudin jadi ketua KPK, tolong usulkan. Kebanyakan rakyat Indonesia ingin kejujuran Joko Widodo tentang ijazah asli. Dengan doa rakyat Indonesia, semoga kebenaran akan terungkap jelas ya. Lanjut lagi di sini teman-teman, penguasa sudah pembohong ditambah biadab pula ya. Jadi jangan takut Mas Roy Suryo, rakyat bersama orang baik. Kemudian lanjut lagi di sini teman-teman, turunlah Bang Komarudin, bela kebenaran, salam horas, ayo rapatkan barisan untuk pengacara penegak keadilan Bapak Komarudin. Lanjut lagi di sini, pembohong zolim sebentar lagi menerima hukum alam, hukum Allah, orang jujur membela kebenaran dan keadilan ya. Jadi ayo Bang, tolong bergerak untuk keadilan di negara kita yang hukumnya dengan aparatnya kacau balau. Jadi menegakkan kebenaran, laksana menegakkan benang basah, tapi yakin kebenaran akan muncul pada saatnya. Kemudian di sini teman-teman, orang bodoh pun bisa menilai jika ijazahnya Jokowi itu palsu 100%. Ijazahnya Jokowi itu palsu. Dilihat dari foto ijazahnya saja, itu bukannya fotonya Jokowi 100%, tidak sedikit pun mirip dengan wajahnya Jokowi. Dan tapi fotonya orang lain, dan lagi bila dicari ke seluruh ujung dunia manapun juga yang namanya ijazah fotokopi itu bukan ijazah asli ya. Kemudian pengacara penegak kebenaran Pak Komarudin, maju terus Pak Komarudin, Jokowi ini terlalu banyak menabrak hukum dengan semena-menanya. Jadi untuk para pengacara yang jujur dan berkompeten, ayo bersatu tegakkan keadilan, bantu ERT yang berjuang demi anak bangsa supaya tidak lagi terjadi calon para pejabat yang ijazahnya abal-abal ya. Kemudian di sini teman-teman, semoga para pengacara yang punya hati nurani untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan segera membantu Roy Suryo Rismond Ces untuk membela, dan harus ingat kebenaran, kejujuran, dan keadilan akan datang mencari jalannya sendiri pada akhirnya. Lanjut lagi di sini teman-teman, diteruskan. Leluhur hebat dan terbaik harus turun gunung dalam menegakkan kebenaran, ijazah Jokowi dan Gibran agar tidak runtuh nilai kebenaran dan keadilan di Indonesia. Lanjut lagi di sini teman-teman, diteruskan di sini. Ya. Pak Komarudin is all the best, pejuang kebenaran. Semoga orang benar dan jujur selalu dilindungi oleh Allah. Lanjut di sini teman-teman, ayo rakyat yang masih waras, mahasiswa dan masyarakat harus bersatu lawan kezoliman dan ketidakadilan di negeri ini. Ijazah Jokowi dan Gibran yang asli harus ditunjukkan ke rakyat, jika terbukti palsu harus dimakzulkan dan dipenjarakan. Kemudian di sini teman-teman, ijazah Jokowi publikasikan dulu ke media seluruh Indonesia, polisi dan Jokowi berani. Jadi bantu saudaraku sebagai pengacara tegakkan keadilan di muka Indonesia ini, biar rakyat tahu mana yang benar dan mana yang salah ya. Kemudian dilanjutkan di sini teman-teman, orang cerdas dan berintegrasi harus bersatu untuk menyelamatkan negara ini dari rezim bobrok selama ini, rezim si raja tipu-tipu. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. NKRI harga mati.